Ya saya sih pengen buru-buru ini aja ya, biar anak cucu saya cepet ditanganin, cepat sekolah juga kan, namanya udah 7 tahun gitu ya, takutnya jangan ada bermasalah gitu dalam ngurus ini gitu, takutnya ntar bolak-balik gitu. Segalanya mau saya coba deh Mbak kayaknya. Segala cara mau saya coba karena itu dia, saya berharap anak saya bisa masuk sekolah negeri. Survei Penilaian Integritas atau SPI Pendidikan 2024 menunjukkan 28% responden masih menemukan praktik pungutan liar dalam proses penerimaan murid baru. Sementara 10% responden mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu untuk memengaruhi proses penerimaan. Secara nasional, sistem penerimaan murid baru sebelumnya dikenal sebagai penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan pemanfaatan sistem digital, PPDB kemudian disempurnakan menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ini mengacu pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB yang diturunkan melalui keputusan gubernur tahun 2026. Penerimaan murid baru menjadi langkah awal bagi orang tua beserta anak di seluruh Indonesia. Disinilah harapan tentang pendidikan yang baik mulai dibangun. Ya saya sih pengen buru-buru ini aja ya, biar anak cucu saya cepet ditanganin, cepat sekolah juga kan, namanya udah 7 tahun gitu ya, takutnya jangan ada bermasalah gitu dalam ngurus ini gitu, takutnya ntar bolak-balik gitu. Segalanya mau saya coba deh Mbak kayaknya. Segala cara mau saya coba karena itu dia, saya berharap anak saya bisa masuk sekolah negeri. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru, SPMB dilakukan melalui beberapa jalur seleksi, yaitu domisili, afirmasi, prestasi, serta perpindahan tugas orang tua yang dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Sebagai gambaran, di Provinsi DKI Jakarta, SPMB dijalankan berbasis sistem digital dengan seleksi domisili berdasarkan pemetaan wilayah serta proses daring yang memudahkan akses masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan lebih lanjut. Skema SPMB di Provinsi DKI Jakarta, pertama adalah kita punya kanal di spmb.jakarta.go.id. Prosesnya, alurnya yang pertama adalah kita ada proses pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran ini bisa dimulai dari anak-anak Jakarta yang sekolahnya di luar Jakarta, dia mengurus pra-pendaftaran ini. Lalu anak-anak yang lulusannya 1 tahun sebelumnya, itu juga dia mengurus pra-pendaftaran. Nahdiana menegaskan, masyarakat sekarang bisa melihat seluruh proses di setiap satuan pendidikan, mulai dari pendaftaran, nilai yang diunggah, hingga hasil seleksi. Semua prosesnya terbuka dan dapat dipantau. Sudah bisa dilihat, sehingga ketika katakanlah saya mendaftar, ada 3 pilihan sekolah. Ketika saya sudah nilai saya sudah tidak bisa bersaing lagi dengan pendaftar yang lain, maka akan jelas itu terlihat bahwa saya akan terlempar pada pilihan kedua dan saya akan terlempar ke pilihan ketiga. Itu sangat bisa dilihat. Keterbukaan sistem pada SPMB tentunya disambut baik oleh masyarakat. Salah satunya Indah yang ingin anaknya masuk di salah satu SMA negeri Jakarta. Kayaknya harus lebih dipermudah lagi untuk pengajuan akunnya, karena kendalanya seperti yang saya rasakan, perbedaan nama ternyata efeknya lumayan besar gitu. Kalau pengisiannya mah mudah Mbak, sangat mudah, artinya semuanya itu bisa kita lakukan mandiri tanpa harus dibantu dengan operator sekolah ataupun apa. KPK tidak hanya melihat potensi kerugian keuangan negara, tetapi juga mengidentifikasi potensi penyuapan, gratifikasi, maupun pemerasan yang dapat terjadi dalam proses penerimaan murid baru. Keterbukaan sistem yang ada bukan berarti tanpa celah.
Oleh karena itu, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK melakukan pemantauan langsung pelaksanaan SPMB di SMA N70 dan SD Negeri 03 Cipete, Jakarta Selatan. Nah, yang kami temukan tentunya ada beberapa kendala teknis. Satu, terutama karena ada beberapa aplikasi, di satu sisi karena beberapa orang tua ada yang bukan dari sekolah di sekolah negeri yang kemudian mereka mendaftarkan di sekolah negeri. Temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi dalam pelaksanaan SPMB di lapangan. Menjawab hal itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memperkuat pengawasan selama pelaksanaan SPMB yang berlangsung sejak pertengahan Juni hingga awal Juli 2026. Inspektur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Dani Sukma menjelaskan lebih lanjut. Saluran pengaduan ya, saluran pengaduan ketika nanti ada berbagai kendala atau mungkin disenyal ada potensi-potensi fraud, maka aduan inilah yang akan kita jadikan sebagai penguatan fungsi pengawasan dari inspektorat. Nah, karena ini dilakukan secara transparan, umumnya itu akan cepat terdeteksi ketika terjadi potensi resiko ya, terjadi risiko, maka kita sudah bisa langsung melakukan tindakan percepatan. KPK menegaskan bahwa perbaikan sistem perlu terus dilakukan. Tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dalam memperkuat integritas seluruh pihak yang terlibat. Melalui Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi pada pelaksanaan SPMB. Dengan adanya surat edaran tersebut, kami dari Kedeputian Korsup kemudian melakukan pemantauan, memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik sudah dilaksanakan di masing-masing pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis penerimaan murid baru sebagai pedoman dalam pelaksanaan SPMB. Di mana disampaikan di situ adalah di dalam proses penerimaan murid baru tidak boleh dipungut biaya, atau satuan pendidikan atau proses penerimaan murid baru tidak boleh menerima biaya. Itu bagian dari bagaimana kita memitigasi itu. Penerimaan murid baru bukan hanya tentang seleksi, tetapi tentang membangun kepercayaan sejak awal. Dengan sistem yang semakin terbuka dan pengawasan yang terus diperkuat, proses ini diharapkan dapat berjalan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Memang ini berawal dari tata kelola yang baik, kemudian itulah yang kemudian bisa mencegah terjadinya potensi-potensi korupsi, terutama penyuapan, kemudian pemerasan ataupun gratifikasi. Jadi dalam hal ini Kedeputian Koordinasi dan Supervisi tidak sendiri, kami mengkolaborasikan seluruh program yang ada di KPK dan Kedeputian Koordinasi Supervisi melakukan pemantauannya. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, KPK akan terus mengawal pelaksanaan SPMB agar peserta didik mendapatkan kesempatan yang setara sejak langkah awal pendidikannya sebagai fondasi bagi masa depan generasi yang berintegritas.